Perselingkuhan tuh memang wajar terjadi ya. Kalau kita bisa meminimkan, kalau kita bisa mencegah, kenapa nggak kita cegah? Makanya pasangan tuh harus saling komunikasi, saling terbuka. Sekarang tidak bisa ada saling percaya. Nggak bisa kita ada saling percaya tuh sekarang nggak bisa. Jadi intinya komunikasi dan saling terbuka. Coba ini sing WA istrinya. Pak, gimana? Anaknya dijemput belum? Jemuran diangkat belum? Gitu. Ini karena selingkuhannya. Jadi coba, kan enak ya kan? Makanya ibu-ibu tuh harus belajar dari semua viralnya konten selingkuh. Caranya selingkuhannya tuh nge-treat suaminya tuh bagaimana? Ya kan? Iya. Harusnya kayak gini terus. Ini kan enak kan dilihat. Sayang, aku jalan pulang ya. Jadi saya kalau ke suami saya kayak sayang iya, gitu harus terus gitu. ya Ibu ya. Ojo ngene, Pak, ono tagihan lho Pak nek kono Pak. Pak iki durung dibayar lho ya cicilan motor. Ini durung dibayar lho. Jangan, Rek. Gitu Ibu. Ngomong ngono lek Pak di kasur ae, nek gak dibayar tekeken ae. Iya. Intinya itu basic tidak setia itu ada di laki-laki. Maksudnya intinya tuh pegangannya. Iya, itu nggak setia itu ada di pasangan yang nggak setia itu ada di laki-laki sebenarnya. Hai Comel, hai. Lembur kita sampai jam 12 malam hanya mau menyenangkan hati netizen, hati kalian mau menyenangkan itu. Pasanganku gonta-ganti kayak pejabat aja. Setiap aku tidak setia, jadi setiap minggu aku ganti-ganti pasangan. Iya benar. Ya apa ini wis ngalang-ngalang ya. Makanya ada yang ukti, ada yang binal. Ada yang nggak jelas statusnya wanita apa. Ibu sudah menemukan statusnya? Saya status apa aja bisa. Mau disebut binal bisa, mau pemburu, saya semuanya tuh bisa. Multi talent ya. Saya kan bunglon. Ditaruh tempat ini bisa, pokoknya semana-mana tuh saya bisa. Ngadepin preman juga bisa ya, bejat bisa, jadi preman bisa, pokoknya ibu tuh semuanya talent menguasai. Menguasai. Nah kamu sekarang wanita apa yang di depanku ini? Saya wanita jalan. Dari jalanan saya Ibu. kita harus punya julukan loh. Apa itu Bu? Kita harus punya julukan wanita-wanita di sini. Wanita apa itu Bu? Tadi ya kita pokoknya bikin julukan wanita-wanita yang di sini. Jadi pas nanti kita podcast tuh ada julukannya. Misalkan aku manggil, "Hei kamu," gitu kan, wanita binal. Atau dia yang berdiri. boleh Ibu. Langsung Rahel ya Ibu ya, yang keluar ya Ibu ya. Nanti gitu. Jadi kita harus kayak punya julukan masing-masing. Aku juluki Intan yang aku masih takut Ibu. Apa julukannya dia? Ya? Uti Solehat. Uti Solehot? Iya. Berarti pakai crop gini. Sebenarnya kita harus punya, kita harus punya julukan Faris di YouTube-nya kita. Saya ngajar Papi Faris. Bola, kita obsesi pakai papi. Iya, curiga aku. Semua wanita yang penampilannya kalau keluar sama Faris tuh semua pokoknya di klub malam, di kafe, di resto-resto sing ono bir, ono iku niku mesti ketemu cewek pos penampilannya rodok sing gimana gitu terus kenal Mami Bu. Kayak mami-mami. Enggak, sing koyo itu loh. Pokoknya sing koyo itu loh. Itu pasti kenal Faris. Pasti kenal Faris, ya kan? Kita kemarin makan aja. Papi makan dunia malam. Aja, iya. Tuh kalau sing kenal Faris, melipir cewek gitu, loh Mas Faris gitu. Terkenal juga ya, lumayan terkenal Faris itu. Iya Ibu, memang papi Ibu. Iya makanya, sih buat tahu siapa. Kamu tuh harusnya ini loh Faris, harus punya relasi pengguna-pengguna, user-user yang kalangan atas. Yang kayak kita bahas beberapa minggu ini kan banyak pejabat-pejabat. Harus punya user gitu. Penyalurannya cek gampang. Nanti kalau udah dapat kabari ya. Jualan siapa Ibu? Mau jualan siapa Ibu?
ayu aku lanang soalnya. Mari kita masuk ke babak penghakiman. Ngomong-ngomong pejabat nih Bu, lagi ada yang viral lagi. Pejabat lagi? Tinggi apa enggak? Ya kayak Pak RK tingginya gitu ya? Enggak, masih di bawah lah levelnya. Oh levelnya masih di bawah? Tapi sudah pejabat? Iya, anggota DPRD. Oh orang mana? Di Gorontalo Ibu. Oh, kok kan ngomong sih Malang sih? Lek Malang tak parani. Mana bawa perlengkapan ini. Kita dari apa tuh Melval gitu. Tak parani wis nek Malang. Di Gorontalo kok cek aduh tiketnya larang maneh. Terus. Jadi itu ada anggota DPRD dari Gorontalo. Dia udah punya istri, punya anak 2 cewek-cewek Ibu. Terus selingkuh sama ex honorer DPRD di Gorontalo juga. Selingkuh sama sesamanya, sesamanya. Ya. Kalau sesamanya itu kan laki sama laki ini seprofesi. Iya, Oke. Cuman mantan Ibu, mantan honorer. Mantan honorer. Iya. Honorer tuh berarti kan kalau butuh Belum tetap. dipanggil dia, Iya. belum tetap gitu ya. Mantan padahal ya selingkuh. Iya, mantan. Secantik apakah itu selingkuhannya? Iya, mari kita lihat aja Ibu ini Bu. Ini. Oh, ini lakinya. Iya, ini lakinya. Kalau fotonya bukan ini Bu yang depan Bu. Oh, ini bukan ya. Tak pikir ini sopo sing dek kene iki. Clickbait itu Bu. Ini kan Oh, terungkap gitu. inilah sosok yang diduga selingkuhan oknum anggota Dewan Kabupaten Gorontalo fraksi Partai G. Oh. Inisialnya ZN Ibu. Tak pikir ini bacaku zina. Tapi orangnya emang zina Ibu. Hah? Orangnya berzina. Makanya. Ini selingkuhannya. Iya, ini selingkuhannya. Nanti fotonya Max, ada fotonya Ibu selingkuhannya. Nah, ini Bu. Oh, gitu ya. Terduga pelakor. No, si moto kancan kak kue tok rek nek anune silaunya. Iya, Oh, ini Bu. oke, iki kan set filter ya sing rodok. Iya. Jujur gak ono? Nggak ada Ibu, akunya sudah kuncian, udah gembokan. Oh iya, ya filter nek wonge elek ya tetep elek filtere ya. Berarti memang ya wonge ya ayu ya. Iya. Heeh. Itu selingkuhannya. Iya, ini selingkuhannya. Ini udah kayak apa namanya tersebar bukti chatnya Ibu. Oke, coba dibaca. Ini bukti Ono chatnya sayang-sayangan. sayang-sayangan. Tapi ini bahasanya bahasa sana Ibu, jadi kurang tahu saya Apa juga. arek iku ngerti bahasane iku. Ini katanya, sayang saya jalan pulang ya, HP 1 lobet. Iya sayangku, sayang di mana gitu Ibu. Ya Allah, Sayang-sayangan selingkuh Ibu. tuh enak gitu loh ya. Mesra banget ya Ibu. Lek selingkuh tuh sayang-sayangan terus makanya toh yo wis dibilang ya. Selingkuh tuh enaknya gitu. Soalnya selalu sayang-sayangan. Coba ini sing WA istrinya. Istri Pak, di mana? Anaknya dijemput belum? Jemuran diangkat belum? Gitu, heeh. Ini Iya, karena iya. selingkuhannya. Jadi Jadi coba kan sayang-sayangan enak itu. ya kan? Makanya ibu-ibu tuh harus belajar dari semua viralnya konten selingkuh. Caranya selingkuhannya tuh nge-treat suaminya tuh bagaimana? Ya kan? Iya. Harusnya kayak gini terus. Ini kan enak kan dilihat. Sayang, aku jalan gitu pulang ya. ya. Gitu. Jadi saya kalau ke suami saya kayak sayang Iya harus terus gitu. ya Ibu ya. Ojo ngene, Pak, ono tagihan lho Pak, Dek kono Pak. Pak iki durung dibayar lho ya cicilan motor. Ini durung dibayar lho, jangan Rek. Gitu, Ibu. Mau ngomong ngono lek Pak di kasur ae, nek gak dibayar tekeken ae. Iya. Ini suara Yang- tas. Tapi lekeke atas dhisik, bawah Oh, iya. dipakai dhisik. gitu. Lek gak ono jawaban ngisor barang ditekek. Setelah ini saya praktekin Ibu. Bisa share video nggak? Sok aja nggak apa-apa ya. Iya, bisa kan gitu ya. Biar Iya, kita iya, tuh iya. tahu caranya gitu loh. Ini kan baru baru secara teknis teori-teori. Oh iya. Kan secara aslinya kan belum. Nanti kita agendakan Zoom meeting itu. Jadi kamu melakukan kita Google Meet ya. Rame-rame Ibu. Posisimu kurang miring tuh. Posisimu kurang bokong mikir bokong. Iya bener-bener gitu ya. Iya. Ya harus belajar. Iya. Kan kamu suamimu anak sudah ada ya? Belum Oh, ada. belum. Masih baru Ibu. Pengantin baru Oh ini, pengantin Bu. baru. Berapa bulan? Desember Ibu. Oh ya masih manis-manisnya. Iya. Iku sek Masih elus-elusan, Ibu. Ya
ini berarti ya. Gini ya pas ya. Di hadapan saya harus kita bantai. Karena pengantin baru ternyata ya. Iya, Ibu. Baru Desember belum 6 bulan. Berarti sek manis-manisnya ya ngono iku. Iya. Ngono iku lek sek 6 bulan gitu catmu sini apa? Antar jemput pulang aja. Gak maksudnya masih gitu ya, sayang-sayangan gitu Iya, ya? masih. Masih, catmu masih, sayang, udah Iya. makan gitu ya? Yang gitu. Udah makan gitu ya? Iya. Ini. Terus kamu nyanyi, udah siap dijemput sayang gitu? Iya, Ibu. Lek Rahel kan dulu keputus tuh karena ada catnya gini. Cepetan Gimana? udah depan aku gitu. Kayak gitu dia. Catnya pacarnya gitu. Makanya langsung dia minta putus. Langsung putus Aku udah ya, di depan iya. loh. Iya. Tinggal kok 5 menit keluar cepet. Terus gak ada kata-kata sayang, makanya terus minta Iya. putus ya. Tapi sekarang udah dapet yang berotot, Ibu. Oh iya ya. Iya. Aku penasaran ya, kalau dia dapat berotot ya, itu WA-nya gimana, chatnya itu gimana ya? Ngomongin otot. Dia paling gini kalau nanti dia ini habis pulang nih chat, sayang, Iya, Bu. kabar ototmu gimana? Otot yang mana ini, Bu? Kabar ototmu yang mana? Kan dia tuh tanya kan lakinya, oh lenganku nggak apa-apa, enggak bukan lenganmu. Ototnya apa? nanti dia chatnya udah gitu. Aku udah sekarang tuh Rahel tuh peningkatannya udah step by stepnya udah bagus. Dari culun nggak ngerti apa-apa itu ya. Terus di sini tuh bukan hanya belajar kerja dia. Binal. Jadi belajar binal. Wanita tuh kalau kasarannya tuh binal tuh sebenarnya bahasa kasar apa enggak sih? Enggak kan ya? Binal itu kan lebih ke kayak anak itu tuh kuat, terus agresif. Agresif kan nggak harus Soal gituan ya, Ibu, negatif, ya? nggak harus intinya tuh bisa semuanya. Iya. Wanita tuh harus sekarang itu harus menjadi binal. Biar nggak dianiaya laki-laki. Yes, iya, Ibu. Wanita kalau terlalu diam, terlalu polos, terus mau di rumah aja, bahaya udah pasti. Sarangnya perselingkuhan udah pasti itu. Maksudnya mudah sekali diselingkuhin, mudah sekali kalau ada apa-apa disalahin. Iya kan? Nah, kayak kembali lagi ke pernikahanmu yang sangat dini. Tapi sebelumnya udah ada test drive. Sampai memutuskan menikah, aku lali soalnya prosesku dulu menikah tuh seperti apa aku lupa. Jadi kadang-kadang penasaran gitu ya. Sebelum menikah itu ada proses test drive nggak? Harusnya itu gimana, Ibu? Hah? Seharusnya itu Iya, gimana? kalau ibu sih ya test drive. Enggak maksudnya. Ini kamu dulu ada test drive. Enggak apa-apa, kan enggak ada yang nonton gitu. Suamimu aja enggak nonton. Enggak apa-apa. Itu Masalahnya nanti Zoom meeting, Ibu. Suami saya tahu. Tapi ada enggak proses? Kan test drive itu enggak Iya, sebegitunya. nggak harus gitu-gitu Kan aja, cuman Ibu, kayak ya. tadi, cuman kayak oh iya gitu Pak, enggak apa-apa. Cuman ngeliat aja, ngintip ya, Ibu ya? Iya, Nggak ngintip apa-apa, sedikit, Ibu. cuman kayak ndelok ih. Enggak apa-apa. Cari mau dosa. Iya, gitu. Rahel gitu Rahel, kamu tes drive-nya. Iya. Nanti sebelum memutuskan, kalau udah lamaran atau apa itu sebelum memutuskan itu tuh kayak gerayang-gerayang ono sik di Iya. ini ya kan? Otot-ototnya nih. Otot-ototnya agak dhisik, otot-ototnya dulu. Otot-ototnya dulu kamu gerayangi. Aku tuh kayak kasihan ambek kamu Rahel kalau nggak dites sama sekali. Jadi nanti pas kamu udah siap misalkan oke mau lamaran ya kan? Terus habis itu kamu towel-towel dikit-dikit di kakinya, pun di sini-sininya gitu ya. Terus kamu nggak usah tes drive sampai begitunya, cuman deloi gitu aja. Jadi deloimu tuh kok jauh gak apa? Deloi gitu. Gak kelihatan, Ibu. Kan deket, Ibu. Ketok, nek normal ketok, kayak wis di yuk-yuk ngono wis ketok wis ae. Deloi oh ya aman. Gitu. Nanti salahnya. Hah? Nanti salahnya. Gak wis sumur wis. Mari gitu deloine lek iso rada suwe dikit Rahel. Heeh, rada. Deloi. diaman. Lho, wis sayang aku malu. Deloi mana? Jadi agak lama. Maksudnya dia itu ejakulasi dini apa enggak gitu kan kalau penipuan repot kan kalau misalkan cuma bisa berdiri terus ternyata dia tuh gampang apa
turu meneh kan repot. Jadi harus dulu gitu. Tapi serius, kamu dulu ada proses gitu nggak? Dilus-lus dulu. Lah katanya sama dia lantas stresnya dilus-lus. Lah katanya ibu harus memastikan ejakulasi dini atau enggak kan? Ini wanita cerdas. Rahel, ngotot hari ini, Farin ini salah satu wanita cerdas. Sebelum memutuskan test drive-nya, dilus-lus, tangannya tuh prakteknya dilus-lus. Agak diimat dikit. YouTubeku yang postingan ini YouTubeku rusuh. Setelah Farin. Ya Farin ya, aku ya pernah ngelus-ngelus. Ngelus-ngelus kan misalnya barangnya ya Farin. Ngelus-ngelus kan gini ya Farin. Lah kok lapor tanganmu kok ngene? Jadi Farin tuh ngelus-ngelusnya bukan gini, jadi gini. Bolak-balik tabrak-tabrak ini kuat atau enggak? Astagfirullahaladzim, YouTubeku kali ini maaf yang ini. Kali ini YouTubeku yang ini hancur lah ya. Oke, Balik lagi Bu. kembali ke komen-komen ini ya. Iya. Tapi yang komen kok bahasa sana semua ya? Iya ibu. Enggak apa-apa lah, kita akan mencari. Ini viralnya seluruh Indonesia kan? Coba ya. Coba saya serahkan. Ini ada bukti lagi Bu. Dia ini bukti naik kereta api berdua, dempet-dempetan ibu kursinya. Oh, 5A 5B loh. Aku lek Iya. selingkuh ya mending 5A diisi wong dua. Pangku-pangkuan ibu. Iya. Loh, aku kalau selingkuh nggak mau. Aku kan ya pernah selingkuh. Aku kalau selingkuh nggak mau aku 5A 5B gitu. Aku pesennya 5A aja. Di sini. Pangkunya hadap depan atau belakang ibu. Iya, ndelok posisine sing enak sing mana ya kan. Oh, 5A 5. Iki ya buktinya ya lebay yo. Ya namanya selingkuh pergi ya pasti sebelah-sebelahan lah, masa mau terpisah gini. Ada buktinya. Oke. Iya. Ini yang posting siapa? Istrinya? Bukan ibu, akun gosip. Oh, akun bukan gosip. akun. Iya, akun itu di daerah sana. Oke. Akun daerah sana. Nah, buktinya Memang ada posting apa foto lagi? kita. Ini apa namanya? Jadi kayaknya habis naik kereta itu tadi, terus ceweknya kan balik ya ibu ya. Terus dijemput sudahan ibu. Oh, dijemput sama? Iya. Penggerebekan? Bukan, kayaknya sama asistennya Polisi. itu, yang DPRD tadi. Oh, asistennya DPRD kok aku polisi mana? Saya kayak Ini iso langsung- kok Pak Polisi. Aku maaf Pak Polisi ya, maaf. Enggak salah apa-apa tak itu rek. Ini langsung posting hedon ibu, pokoknya ibu. Jadi itu Iya. tuh pisah dari kereta api tadi itu terus dijemput sama ajudannya lah, apanya lah model-modelnya gitu ya. Terus akhirnya flexing itu Iya, ya. benar. Ada yang komen juga ibu katanya, pokoknya cewek yang nggak kerja terus posting hedon itu sudah tahu kerjaannya apa. Iya, benar. Apa ini bu? Gampang memang begitu. Jadi kalau biasanya kita lihat nih cewek postingannya bahasanya apa hedon? Hedon terus flexing. Nah, kamu scroll ke bawah ini, gak ono kerjaan. Di scroll ke bawah mana kerjaannya tuh biasanya tuh mereka suka kayak jual baju gitu. Tapi enggak jadi bajunya jarang jualan, di posting situ jual baju nah. Atau hampir tidak ada. Nah, itu wis pekerjaannya apa? Pasti pekerjaannya ya begitu. Kalau nggak ani-ani, Menggoda. pokoknya iya menggoda. Nah, terus apa namanya ya mengambil suami orang, ya intinya pekerjaannya adalah seputar itu udah pasti. Lah apa buat hedon? Semuanya apa tuh? Ini dandan cantik, semua branded tapi nggak kerja apa-apa. Ya bener ya. Tapi ini kan sebenarnya kerja. Oh, sudah nggak kerja berarti ya? Iya, soalnya tulisannya ex honorer ibu, berarti sudah keluar mantannya kan. Ya apa ya memang ya apa ya dari ya cantik juga ya. Iya. Ada foto istrinya enggak? Ada foto. Ada sih bu, tapi harus cari di Instagram dulu. Sudah. Penasaran aku sama. Kita tuh setiap Nanti disensor ya, tolong ya. ada apanya kok disensor? Nama Instagramnya ibu, cari Oh. nyarinya. Oh, nyarinya. Iya. Kita itu kalau Instagram.
Rehan? Oh masih baik-baik saja kan Rehan? Sudah keringat dingin tadi Bu. Sudah langsung dilap tisu. Ya scroll aja ke bawah, ada sama anaknya juga. Oh iya ini Bu, scroll ke bawah. Kita itu kalau membahas sekalian meriset, Iya. sekalian kita belajar. Kenapa orang itu selingkuh? Ini orangnya itu ini tak? Iya Ibu benar. Mana ya? Ini. Nah ini Ibu istrinya, Oh. sama anaknya tuh. Kenapa ya Bu? Mesti kok yang posting di sosial media, bener yang kata Ibu itu. Kan selalu memang kayak begitu. gitu Ibu. Itu postingan keluarga ya, Iya. postingan family man itu hanya untuk mengelabui masyarakat, hanya untuk mengelabui istrinya, untuk mengelabui anak-anaknya, mau memperlihatkan bahwa ini loh papa sayang kalian. Setiap saat aku posting mama, foto mamamu dan kamu. Iya. Hanya untuk mengelabui itu. Sebenarnya di belakang itu kebanyakan itu pemain. Ayo coba sekarang cari wes di Instagrammu, cari di WA mungkin. Enggak, ini untuk Saya ada membetulkan. pengalaman sih Bu. Nah, ada pengalaman kan? Ada. Coba untuk membenarkan. Benar nggak? Kan makin banyak riset kita ngomong kan makin nggak ngawur gitu. Artinya Iya. bahwa itu kenapa kok bisa begitu gitu. Semua orang yang posting itu kenapa melakukan hal itu. Jadi kalau ada repot memang ya, istri nggak diposting, pikirannya kita tuh kayak Overthinking. "Iki seneng ngambil aku apa enggak sih? Iya. Kok aku Kayak nggak nggak diposting, sayang, nggak gitu sayang ya. gitu ya." Diposting, padahal yang pasangan nggak diposting itu terkadang ada laki yang dia tidak mau pasangannya itu dilihat banyak pria. Itu Iya. ada, punya prinsip begitu, ada. Terus ada yang nggak diposting ya memang alasannya simpel aja ya, memang nggak mau posting, itu ada. Kadang tuh belum tentu tidak mau mencintai, belum tentu tidak mencintai. Ya tidak posting, tidak Nggak mencintai romantis ya. lah ibaratnya lah. Orang-orang yang biasanya orang yang setia itu nggak romantis belas wis. Nggak romantis. Jadi orang-orang nggak romantis kan juga istrinya juga nggak seneng, orang lain juga nggak seneng juga pasti. Wanita-wanita kan nggak ada yang kelepek-kelepek sama orang yang nggak romantis. Saya kelepek-kelepek Ibu. Sama orang nggak romantis. Suami saya Bojomu nggak romantis? Oh berarti orang ini. Bojonya nggak romantis. nggak ada foto-foto gitu nggak ada. Nggak dipajang-pajang. Ada cuman foto pas prewed aja itu Ibu. Yang dipasang ya? Iya. Ya Selain semoga itu aja. Itu baru ini waktunya membuat dia overthinking. Waduh, gimana ini Bu? Jadi dia nggak mau pasang-pasang fotomu? Pasang sih cuma story 1-2 sama itu. Harusnya sih kalau Kalau riset sehari-hari enggak. harusnya ya, harusnya tipe-tipe begitu harusnya setia. Amin. Harusnya. Kan tetap Tapi- ada masih kesempatan masih ada celah, tetap harus Iya. dijaga. Harusnya sih begitu. Harusnya. Tapi dulu Ibu nggak pasang, jarang pasang, nggak setia juga. Jadi gimana ini Bu? Bukan nggak setia sih, lebih kayak gimana sih bahasanya, nggak sih. Pokoknya jangan dikasih celah aja. Iya. Ya. Benar-benar. Intinya itu basic tidak setia itu ada di laki-laki. Maksudnya intinya tuh Pegangannya. iya, itu nggak setia itu ada di pasangan yang nggak setia itu ada di laki-laki sebenarnya. Kalau perempuan nggak setia itu mengikuti jalannya laki-laki aja. Iya. Paham ya? Iya paham. Ya tadi itu kalau perempuan miskin ninggalin suaminya berarti karena suaminya jatuh. Ya kamu kalau nggak mau ditinggalin ya jangan jatuh. Jadi wanita itu cuman mengikutin alurnya suami. Tapi kalau laki itu udah basicnya tuh udah bawaan itu nggak setia itu dia ada. Gitu ya. Iya. Itu tadi orang sederhana, cewek sederhana akan meninggalkan lakinya kalau jatuh. Itu. Jadi kalau sebenarnya hukumnya tuh simple. Ya, Iya, Ibu. tidak setia ini wis melekat ke laki-laki, pasangan laki-laki. Nah, pasti istri ini
nggak setia, ya mengikuti alur jalannya si laki-laki. Iya, biasanya kayak itu nggak sih Bu? Maksudnya kayak misalkan suaminya tuh suka selingkuh, suka apa, jadinya istrinya ngikutin apa? Kayak contoh gitu kan. Ngikutin. Jadi cerminan. Betul. Suaminya nggak ngasih belanja ya dia ngikutin, cari yang bisa belanjain gitu. Gitu. Benar-benar. Jadi kan simple ya. Iya, Kalau perempuan tuh sebenarnya simple. Ya kalau dia disenengin ya dia pasti seneng terus sama lakinya. Iya. Nah, soalnya itu. cewek itu apa ya? Kayak hal sepele kayak gitu. Cuman dikasih apa gitu udah senang. Iya, udah seneng. Rungokne, Faris. Rungokne. Kamu Intan sering kasih coklat. Iya. Buat dia jatuh hati. Kan dia masih pacaran, belum menikah ya. Guyu deh. Iya kan? Perempuan itu loh sebenarnya walaupun saya yang sudah bisa beli semuanya sendiri ya. Ibaratnya tuh perempuan cuma dikasih apa senengannya sedikit gitu aja. Wah, itu udah kayak udah berbunga-bunga. Iya. Udah kayak waduh aku dihargai gitu ya. Iya. Walaupun kita tuh sebenarnya beli sendiri semuanya tuh bisa. Apalagi perempuan yang misalkan kayak nggak kerja atau misalkan ya apa sama-sama kerjanya, tapi kasih apa, nah itu perhatian itu memang penting. Cuman kadang-kadang itu ya dilupakan. Iya. Kadang yang sepele itu justru malah yang cowok-cowok ini lupa ya Ibu. Lupa, akhirnya hal-hal sepele yang membuat nanti misalkan si perempuan misalnya mengharap nih, misalkan nih ya ulang tahun berharap dikasih surprise gitu ya. Terus ternyata lah surprise-nya mek ngono ae. Ngono kan ya. Kan biasanya gitu kan ya. Terus ternyata ada temennya atau apa gitu, ngucapinnya, aduh kok romantis ya, terus ngasih apa, itu hal-hal seperti itu aja loh. Kadang perempuan tuh, perempuan tuh lemahnya di seperti itu. Iya, perasaan ya Ibu. Perasaan, perhatian. Nah, itu lemahnya di situ. Uang itu lemahnya. Ya, ngomong-ngomong soal uang ini Ibu. Ngomong-ngomong soal uang. Saya nyebut uang mesti sensitif hari ini. Mesti sensitif hari ini. Ngomong-ngomong soal uang ini Bu, kan mesti saya kan pemula ini Bu ya ibaratnya. Kenapa kok pemula jadi istri gitu ya? Iya, maksudnya kan saya masih baru berumah tangga ini Bu, tapi kenapa kok ada sebutannya kayak harta tahta wanita? Kenapa kok semuanya itu selalu gitu? Selalu melekat di mana? Maksudnya di ya kan banyak kayak misalkan sudah sukses atau apa gitu, nggak kebanyakan ya memang ya Ibu ya. Cuman kenapa kok harta tahta wanita itu kok godaannya laki-laki gitu ya? Ya memang itu faktanya gitu. Kadang tuh ya tadi hal-hal tuh sebenarnya simpel aja. Kadang contoh sekarang nggak usah bicara laki-laki ya. Misalkan bicara ke saya. Ini jujur apa yang terjadi di saya. Ini contoh ya. Terus pada waktu saya belum sampai seperti ini gitu ya, itu enggak usah bicara lagi ya, belum sampai seperti ini, barang-barang aja lah, kita bicara barang, contoh saya dengan barang gitu ya. Biasanya ya saya beli baju di butik-butik apa tuh, di kayak gini-gini aja tuh udah cukup. Oke, ada butik apa gitu ya yang harga berapa tuh udah cukup, dan saya waktu ngaca itu udah merasa wah itu pantas buat saya. Iya. Ini contoh ya. Tapi sekarang ya kayak tiba-tiba saja itu saya nggak mau ke sana. Tiba-tiba saja tuh saya udah punya kelas sendiri gitu loh. Kalau nggak ke brand ini tuh saya nggak mau. Nah, itu normalnya manusia. Nah, laki perempuan itu ya sama. Tapi kebanyakan itu laki itu kalau sudah kena harta, udah kena tahta, pasti godaannya ada wanita. Jadi dia ngerasa kayaknya aku kalau dapat lebih dari pasanganku sekarang, kayaknya aku tuh harusnya bisa. Dan harusnya kan aku bisa dapat. Jadi gitu-gitu aja dia. Kayak bosen, kayak merasa naik level. Nah, yang istrinya yang sebelumnya yang menemaninya merintis dan segalanya itu menurut dia tuh kayak udah beda levelnya gitu. Beda levelnya. Makanya ketika misal ada case kayak kamu nih baru menikah, terus terus misalkan suaminya nanti menanjak karir atau apa dan ini, nah kamu tuh harus bisa ngimbangi. Jadi harus bisa ngimbangi posisinya. Kalau enggak ya kayak gitu tadi,
Ngimbangi posisinya dari apa? Dari komunikasi, dari cara bergaul, dari kalau kamu dikenalin temennya, kamu harus menarik mungkin, dari ya itu harus bisa ngimbangi. Lek ndak celaka sudah. Iya, biar nggak ada rasa insecure satu sama lain ya Ibu. Karena kadang gini, oh pasanganku ini misal diajak nih, misalkan nih suamimu karirnya udah bagus, penghasilannya udah bagus, ngumpul nongkrong sama temennya, ya kan? Terus ngajak kamu, nanti tuh dalam komunikasi circle itu aja kamu nggak nyambung aja tuh suamimu udah malu. Terus dalam circle itu aja kayak kamu tuh nggak semenawan circle-nya, itu dia udah kayak nggak nyaman. Nah itulah pesonanya harta dan tahta. Berarti saya harus tebar pesona Ibu. Iya, tetep walaupun di kamar tuh tetep wes pokoknya. Loh, iya loh, jujur loh. Kalau punya pasangan itu di kamar pun, di rumah pun, jangan pakai daster 10.000-an, Rek. Harus pakai apa saya Ibu? Loh, yo pakai baju tidur sing menggoda, sing seksi to. Lingerie ku mau. Iya kan? Lek wes, loh, aku lek duwe pasangan itu lek masuk kamar aku gak tahu nggih celono kan. Ya mending saya telanjang aja. Gak menarik juga. Lek ketok terlalu full itu gak menarik. Oh gitu. Tapi kalau bajumu tuh kayak ketok di kamar kan ya. Saya ketok kayak setengah itu, apa tuh menarik gitu. Beli yang kayak suster-susteran. Ya, itu menarik betul. Harus kayak gitu. Temenan wanita harus bisa mengimbangin. Mas yo berhijab di luar mau apa? Masuk kamar kamu harus jadi wanita paling binal di mata suamimu. Kamu harus bisa jadi wanita paling nakal di mata suamimu. Iya kan? Siap Ibu. Iya, nek iso kamu jadi pemerkosa suamimu. Saya nanti menggigit Ibu. Masalahnya Rahel, pasanganku ini soalnya pelaku Rahel. Jadi ibu ngomong rusuh, dia lebih rusuh. Masalahnya adalah dia pelaku Rahel. Nah, iya, itu kita harus punya, sekarang kita harus berpesan ke ibu-ibu di luar sana. Oh iya, gimana Ibu? Jadi meskipun mau nggak peduli di luar itu suka pakaian sopan, suka nggak pakai baju kayak Bu Amel ya, terus suka hijab atau apa, nggak peduli di luar. Masuk rumah tuh koleksi baju tidurmu tuh harus yang menawan semua. Ojo tuku ndek ngene pasar 10.000-an telung belengeren delok wong anu ya. Ojo dasar-dasar sing gitu harus yang menggoda. Kok baju tidur ibu sing satin-satin ngono kuwi. Kan heeh. Iya kan heeh. Terus harus warnanya Bu, warnanya. Warnanya lagi ngejreng-ngejreng cek loro moto. Pakai ditanya warnanya seksi gitu loh. Warnanya. Warna tuh harus yang milih yang seksi gitu warnanya. Ya toh, rambut dibuka ya kan. Apalagi yang dibuka Ibu. Nanti tunggu bajunya biar dibuka suaminya. Iya kan? Harus begitu. Harus jadi gini, kebanyakan ibu-ibu tuh yo kalau keluar aja heboh. Make upan apa, masuk kamar suaminya datang udah kok dasteran, ya kan? Sendalan jepit. Loh, ibu kalau di kamar aja pakai high heel. Loh, iya, maksudnya kan kita itu menghargai diri di depan orang luar, juga harus bisa menghargai suami. Menghargai suami itu penampilan bagus, apa ya, jangan di luar aja, yang maksudnya di kamar juga. Makanya biasanya orang-orang yang maksudnya yang menjaga suaminya itu kenapa sih kok kayak sampai baju tidur aja kok dibeli mahal-mahal, kok sampai baju tidur aja kok dipilih bahannya gitu ya, kok dipilih bentuknya, ya kan? Kenapa perusahaan-perusahaan itu kok menciptakan baju tidur itu kok ya yang menggoda-menggoda? Iya, Ibu. Itu untuk pasangan kita. Nah, bukan pasangan orang lain Ibu. Ya kalau ada celah nggak apa-apa. Jadi kalau kamu ada celah, kirane ya bojomu wis turu ya toh, bajuanmu terus kamu nang tonggomu. Nah, harus begitu. Anak iki rada bahaya. Iya. Hah? Oh iya, pengen nikah aja. Gak apa sakit nikah aja. Pokoknya yang penting itu pesennya ibu satu. Diintip dulu. Iya, diintip dulu. Pesennya ibu satu itu aja. Duh Rahel, kita tuh nggak bisa bicara dosa atau apa. Aku bingung lek mau menjelaskan itu dari segi mananya. Anakku ada nikah aja tak suruh lihat.
Soalnya itu penting. Itu loh penting, beneran penting. Segi Serius. biologis, Ibu. Iya, itu karena apa? Orang bisa bercerai kadang bukan karena uang aja. Orang bisa bercerai karena nggak puas dengan begitu, ya kan? Iya. Iya, itu penting Rahel. Inti lek perlu sunat apa belum, ngono kan? Ya, semoga kita doakan lah ya Rahel tahun ini menikah ya. Iya, amin. Nanti kalau Rahel menikah kita syuting YouTube di sana. Pasti serahan itu. Tapi dulu Farin pacaran berapa lama? 7 tahun, Ibu. Allahu Akbar. Gak bener delok mari dinikahin pacaran 7 tahun gitu. Enggak, Ibu. Enggak, Soalnya ya? saya jarang ketemu juga. Hmm, Sama-sama kerja kan dulu juga. di Malang juga. Bio 7 tahun pacaran Iya. Jadi saya kuliah, Ibu. dari kuliah. Memutuskan kok lama banget baru menikah itu kenapa? Soalnya waktu itu nunggu rumah dulu, kan bangun rumah juga. Ya. Nunggu rumah jadi. Nunggu rumah, terus nunggu aslinya itu kemarin itu tahun 2023 kan, Ibu. 2003. Iya. Tapi ternyata adiknya itu mau nikah dulu, jadi dulu ini. Oh, adiknya perempuan. Oh, adiknya. Adiknya itu. suami. Terus akhirnya menikah. Nah, dari 7 tahun pacaran 7 tahun terus pas menikah itu apa ada rasa itu 7 tahun ya, ada rasa kayak Bosan. wis bosen, wis terlalu mengenal dia atau apa gitu, ada rasa nggak? Enggak juga sih, Bu. Soalnya ya itu tadi. Sekarang pun kan kalau saya kerja ini saya pulang dia berangkat kerja. Jadi kayak jarang ketemu. Jadi ketemunya cuman ya gitu-gitu aja, kalau nggak gitu yang quality time-nya waktu libur gitu. Jadi nggak begitu aja tuh yang gimana ya? Ketemunya gitu-gitu aja tuh yang gimana? Waduh, ini celahnya akeh kok ya. Ketemunya shift malam aja, Ibu. Tengah malam, Ibu. Oh, dia malam pulang tapi? Iya, pulang. Oh, ini kamu pulang, dia berangkat kerja. Iya. Tengah malam pulang. Pulangnya jam 10-an lebih lah, Ibu. Oh ya, saya kuat lah. Iya. 10 malam melayani saya kuat lah. Ya pokoknya Iya. datang-datang untuk kamu harus pakai seksi. Ayo sayang. Gitu. Ya, kita ajari menjaga keharmonisan. Siap, Ibu. Jam 10 terus gitu itu ayo sayang gitu. Iya. Aku udah siap. Tapi gitu itu ada kayak sering berantem apa enggak? Soalnya kamu udah kenal 7 tahun ya. Berantem ya pasti ada sih, Bu. Namanya kan Tapi juga nggak sering hubungan paling berantemnya berantem kecil sih, Bu. Kayak misalkan lagi masak terus heboh sendiri berdua gitu. Heboh Gitu-gitu. ngapain? Lagi masak ya? Kan punya ekspektasi lain. Iya, heboh ngapain? Loh, sekarang lagi tren loh, begituan di dapur. Belum nyoba saya, Ibu. Oh, belum nyoba ya? Sering di kamar mandi, Bu. Sering di kamar mandi. Tuh aku lali rasanya Rahel. Anget-angetan, Ibu. Loh, kok di kamar mandi kok anget? Iya, Adem kan dong. ada water Oh, heater. ada water heaternya. Wes Rahel nah nikah Rahel. Yo, jadi ono anget-angetan barang itu loh di kamar mandi. Soalnya 3 bulan itu masih panas-panasnya. Iya. Masih kayak hot-hotnya gitu. Iya. Masih sayang-sayangnya gitu. Biasanya 6 bulan, 1 tahun. Masih emek-emeknya gitu. Bahasa apa emak-emak itu bahasa emak-emak itu bahasa apa? Pijet-pijetan itu. Aduh Rahel, aku pulang ini aku telepon siapa ya? Saya tahu ini nanti dijemput, Bu. Iya dijemput, gak apa-apa menggo di kono, akeh gesos. Iya, gak apa-apa akeh gesos menggo aja gak apa-apa. Menggo tok, pikiranmu sing ngelek Rahel. Wong aku cuman ngomong menggo. Kan di depannya ono koyo di sini kan nasi goreng, capcay. Lah kamu pikiranmu wis ngeres dhisik. Asline gua. Memang di besoknya tuh dienggo-enggoan. Lah iya makanya kan. Menggo. Makanya bilang bener kan aku. Menggo, ya gak apa-apa lho Rahel menggo. Dia kok wis ndak-ndak lah. Oh, wis ngeres duluan deh. Membangkitkan hal yang tertidur. Enggak apa-apa ya kan? Ini ya apa komennya gak dilanjut kita ini.
Kita sampai belum membaca komen, tapi ya Allah, ngene iki enake ya aku ya bayangno pengen selingkuh ngene iki untuk. Sayang ada di mana gitu. Padahal mek karena ngono tok lho. Kenikmatan berakhir dengan penyesalan. Gitu, Ibu. Kenikmatan berakhir dengan penyesalan. Yo lek menyesal, yo lek malah seneng dipisah ya. Kalau lanjut part 2 ya Ibu ya. Iya makanya. Yo kalau menyesal. Terus komennya lagi. Mana Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kayak anak lagu nih kalau sing komen gak bisa. Ku menangis iku ya Allah, ya Allah. Boa? BO apa boa? Aduh enggak? Iya, enggak ngerti aku bahasanya ngene. So ada jabatan anak cewek mumil cantik 2 orang rajin sholat. Tidak menjamin kesetiaan. Iya. Tapi kebanyakan itu loh, cobaan-cobaan begitu tuh pasti kebanyakan ya, mungkin karena makanya kadang tuh keluarga yang harmonis, anaknya cakep-cakep, rajin sholat, istrinya rajin sholat, cobaannya ada aja. Iya. Cobaannya dari Tuhan tuh ada aja, dikasih suaminya tukang selingkuh gitu. Ini baru selingkuh aja atau tukang selingkuh? Ini kalau masih isu sih Bu. Oh masih belum Iya, terbukti. Tapi, buktinya dari chat-chat tadi itu sama kereta itu yang lagi tersebar. Cuman kan masih dikonfirmasi sama pihaknya. Dari pihak partainya itu udah mau ngasih sanksi tegas gitu Bu. Kalau beneran ketahuan. Kalau Jadi, beneran selingkuh itu ya mau dikasih iya, sanksi benar, tegas ya. Ibu. Tapi orangnya masih libur Ibu lebaran. Anu ya, pejabat-pejabat masih libur. Terus masuk hari ini? Iya, hari ini kan ini Masuk. Besok kita Negara. akan menunggu beritanya tes DNA tadi. Terus Oh sama iya, kita benar, tunggu ini ada sanksinya apa ya. Harus terpantau rame lancar kondisi masalah perselingkuhan ya. Oke, Kondisi ada para lagi pejabat. coba. ini pantesan hedon ternyata sudah ada sugar daddy. Ani-ani, oh no sing mengenal ya, langsung pantesan Ani-ani hedon. sekarang memang menyala sekali. Sekarang itu marak profesi ani-ani jadi profesi tertinggi, profesi terbanyak nomor 1 di Indonesia. Wow, takut Sekarang, Ibu. Profesi ani-ani sudah dinyatakan profesi paling menjanjikan dan paling menghasilkan. Menggiurkan Tidak banget ya. perlu skill khusus. Hanya modal buka. Tidak perlu skill khusus, tidak perlu ada pelatihan, tidak perlu ada belajar yang berat. Gimana itu ceritanya? Mau daftar? Enggak ya? Ini Bu. Iya ampun, ani-ani menyala tahun ini ya. Tapi kalau daftar nanti saya bisa. Loh, bisa gimana? Kalau daftar bisa. Kamu ada tempat pendaftarannya? Daftarin tapi nanti pendaftarannya ya disesuaikan lah ya. Kamu ada link pendaftarannya? Ada. Saya carikan itu. Siapa tahu teman-teman saya mau gabung juga. Loh, siapa? 2 orang itu. Kalau ibu mau pertama mereka pasti mau. Sudah ada papinya juga Ibu. Oh, siapa? Papi Faris. Jadi Ini kan begitu. yang ngambil dari klub malam Ibu. Oh, jadi nanti- Menjanjikan Ibu oh, itu. iya. Ibu bisa jadi founder. Keuntungannya berapa sih harus Bu? 40 60 atau berapa keuntungannya? Kalau aku, 30% hah? 30%. Kan sekarang kondisi krisis nih. Ya, kita sekarang bisnis begitu bisa nggak? Aku yang modalnya bisa aja penjemputan apart gitu. Kita buka klubnya aja. Klub malam. Iya. Allah, aku bingung Buat doanya. menjaring. Sekarang ya, kan ibu kan setiap hari berdoa. Iya. Ya kan, minta dilancarkan rezekinya, berkah, lancar, sehat. Amin, gitu ya. iya. Sekarang itu loh yang buka klub malam doanya gimana? Coba doanya gimana? Yang buka klub malam. Doanya tidak terjaring razia. Ya kan? Sekarang dulu kita pernah konten ya Rahel ya. Iya.
Ini bisnis ini orang pebisnis ini ya, kalau pebisnis yang memang real seperti ini, apalah semacamnya gini ya, yang bisa kita berdoa, kan kita berdoanya itu enak ya. Sekarang bisnis apa tuh rumah sakit nih, misalkan kagak ada yang sakit, misalkan sepi, doanya apa? Doanya apa Ibu? Kira-kira apa? Rumah sakit nih, misalkan sepi, hah? Nah, kan itu kan? Iya. Kalau klinik kecantikan kan enak tuh doanya, ya kan? Kita kan mempercantik orang, menjaga wanita-wanita supaya tetap dipandang cantik sama pasangannya. Iya. Ya kan? Menjaga wanita supaya bisa bertebar pesona dengan keindahannya. Kita tuh beramal, ya kan? Coba kalau rumah sakit, terus habis itu rumah sakitnya sepi, doamu apa? Misal kamu punya rumah sakitmu sepi, seminggu mana? Doamu apa? Ayo, doamu apa ayo? Minta apa orang gak bakar sakit. dupo sesuk sakit sing akeh yo. Ya kan? Pasti kan? Masa doa orang sakit sih? Enggak kali ya? Gini, semoga orang sakit yang mau dibawa ke rumah sakit lain dibawa ke sini. Mungkin doanya begitu. Benar Ibu. Nah, kalau klub malam doanya gimana? Semoga banyak iya. Oh, jadi semoga banyak orang stres. Bukan, mungkin kita ambil positifnya. Gimana, Semoga Ibu? orang yang datang ke sini itu stresnya sembuh. Oh iya, benar Ibu. Pulang itu bisa bekerja dengan fresh. Ya kan? Semoga wanita-wanita yang kita siapkan itu bermanfaat. Ya kan? Semoga minuman yang kita berikan bermanfaat, bisa melupakan stresnya. Iya. Tips buat orang yang buka klub malam. Itulah doanya. Itu doanya. Iya, Ya, benar, itu semua hal yang negatif kita bisa doakan jadi positif. Iya. Ya kan? Betul. Oke, jalankan. Oke, jalankan ya. Jangan jauh-jauh, deket-deket sini aja. Kalau mantap biar deket ya. Oke, jalankan. Nanti yang dijual pertama saya aja. Tes drive-nya ke Setiap Ibu. hari pokoknya saya dulu. Sebelum saya laku, jangan yang lain. Tes dulu ya Ibu ya. Ya, maksudnya harus yang menghasilkan harus yang punya dulu, gitu ya. Baru yang lain gitu. Mulailah Faris, gak apa-apa Faris. Sekarang kondisi krisis ekonomi, kita harus dalam kondisi krisis tuh kita harus bisa memanfaatkan itu otak, pikiran semuanya tuh harus yang kreatif. Iya. Apapun itu, ya itu harus kita kreatif. Orang-orang di sini semuanya Gak cuman apa-apa, nanti aku yang ngerayu, masuk mereka nanti. Hah? Kita beli aja. Bu. Iya. Nggak usah sewa aja pasang di situ. Customer yang datang itu supaya yang binor tawarin aja mas. Nah, itu bisa kita lakukan Faris. Kita orang terlalu pintar memang untuk mencari uang. Oke. Jadi gimana ya, Ani benar-benar menyala tahun ini ya Allah. Iya Ibu, banyak banget Ibu. Banyak ya. Iya. Tapi itu pasti membuat wanita tuh yang punya pasangan akan makin takut. Karena makin takutnya, nah itulah yang membuat bisnis kecantikan, kesehatan, kebugaran itu nggak akan ada sepinya. Saking Soalnya takutnya. merawat diri. Karena salah satu ketakutan manusia yang terbesar itu adalah salah satunya itu adalah takut kehilangan. Nah itu ketakutan manusia terbesar itu adalah takut kehilangan. Gitu. Oke, ini berarti belum ada terkonfirm bisa dipecat atau bagaimana belum ya? Belum, karena masih libur kan bisa kemarin. nggak ada nggak Instagramnya wanitanya tadi? Oh, wanitanya dikunci Bu. Wanitanya yang pelakornya ada nggak? Ada tapi dikunci Bu. Oh dikunci. Iya, ini Iya. Bu namanya. Oke. Inisial Ini- KAS. Ini dia ya? Iya bener Ibu, diikuti. Oh, diikutin. Aku ya kalau punya pasangan ya, lakiku ngikutin aja wis tak omongi. Lapo kon ngikutin wong iku? Iya bener-bener Ibu. Iya, alasanmu apa? Ya kan kalau mau Tujuannya lihat, apa, lihat dari Ibu, ya? Instagram saya dong. Tujuannya apa? Wes lek ngikutin ngene ya, istrinya harus jeli pokoknya ngene-ngene iki wis. Iya, kalau Kok nge-follow-follow durung diangkut cewek-cewek sih, ya Adik? Ibu ya. Iya, heeh. Langsung ya Ibu ya. Langsung ditanya, tujuannya apa? Betul ya? Tapi dikunci ya. Iya, dikunci. Oke. Komennya sudah nggak ada yang menyeronok lagi ya? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Mari coba kita gimana? Ngomong-ngomong Ibu kan katanya Ibu sekarang kan Ani-Ani itu lagi
merajalela lah hits istilahnya. Pokoknya lagi di hits seluruh penjuru cepitan-cepitan penjuru Nusantara ini pokoknya bertebaran. Kan pastinya itu salah satunya itu karena media. Sekarang media sosial kan banyak banget ya Ibu ya. Terus habis itu kayak mau dari kayak aplikasi-aplikasi Instagram atau yang live chat atau yang live yang hot-hot kayak gitu kan semuanya bisa menimbulkan hal itu gitu. Nah ini menurut Ibu itu kayak gimana? Yang kalau cowok suka main aplikasi-aplikasi. Suaminya nggak lagi main aplikasi kan? Jangan-jangan dia nanya kalau suaminya main aplikasi. Intinya gini loh. Apa namanya? Ada beberapa karakter laki-laki ya. Ada beberapa karakter laki. Tapi kalau intinya aplikasi sosial media orang lain, aplikasi orang lain, aplikasi live itu kalau sampai bisa mengalihkan dunia seorang laki-laki yang punya pasangan, nah itu harus diwaspadai tingkat tinggi. Gitu, wes intinya itu ya. Nanti ibu-ibu kalau yang punya pasangan sek suweneng delok bojone ketok sek delok live sing hot itu langsung tapuken wes. Langsung disergap. Langsung buang. Nah, tapi kalau misalkan dulu ono sing wedaan rek dijemput. Aku kan pas gini loh Ra Faris. Aku kan pas masalahnya kan kameraku di situ ya Faris. Masuk salfok ya Ibu ya? Ya kan aku kameraku di situ. Nah terus aku masih ngomong, lah kok dia wedaanmu. Aku tuh sudah nggak bisa fokus kalau nggak bener-bener malah ono wong wedaan dek kono. Sebenarnya nggak apa-apa Rahel, cuman kamu rodok ngene ya. Pasti Adu tema. Sampai membahas apa tadi? Oh iya, jadi Aplikasi kita ini jadi ibu-ibu tuh kalau kita ibu-ibu tuh lihat pasangannya masih seneng lihat aplikasi, apalagi lihat-lihat live yang hot-hot. Nah, kayak gitu itu. Nah, sudahi. Kalau bisa ditegur jangan dibolehin lagi. Intinya tuh kalau bener-bener harusnya ya, kalau bener-bener laki-laki maupun wanita atau pasangan yang saling mencintai itu harusnya tuh tidak ada hal-hal yang bisa mengalihkan pandangannya ya kecuali pasangannya tadi. Oke, siap. Quotes hari ini ya itu. Iya, itu buat hari ini. Kata-kata hari ini Bu Amel. Kata-kata hari ini. Ya apa mau kata-kata hari ini lek iku mang ono sing wedan bar rambutnya ngene. Gimana gini lah. Mau kata-kata hari ini iya, kata-kata hari ini gitu ya. Ya apa ya kan? Jadi itu kita itu tadi itu. Pokoknya kata-kata hari ini ya. Iya. Buat kalian yang sudah berpasangan, yang mengaku mencintai pasangannya masing-masing ya. Harusnya tidak ada dunia lain yang bisa mengalihkan pandanganmu kecuali pasangan. Itu loh tuntutan orang bicara cinta ke ibu tuh gitu. Makanya gagal terus. Terlalu tinggi arti cinta buat saya. Gitu kan? Iya. Nonton aplikasi tak keplak. Nonton itu tak keplak gitu. Gak boleh. Itu harus kita minimkan. Iya. Karena soalnya kalau semua, bukan kita yang mencegah siapa lagi? Iya, masa tetangga kita? Iya kan? Nah, harus benar-benar kayak gitu diawasi. Pemenang sing apa itu live yang ngasih apa tuh? Gift itu ya. Duh, wes goroken ae wes. Itu pasti bisa merusak hubungan. Duh, nggak usah lah nonton gitu ya. Biasanya orang yang sering nonton film apa tuh porno BF ya. Itu aja itu bisa merusak hubungan sama pasangannya juga. Iya. Jadinya nafsunya berkurang gitu. Iya, nafsunya berkurang. Terus kemudian karena di situ kan namanya itu di sebuah movie kan memang ditontonkan yang ugal-ugalan. Nah, ketika dia misalkan dia mau minta ke pasangannya ketika pasangannya itu tidak mampu memberikan. Kadang pasangan suami istri sama hal itu kan berbeda, tidak bisa memberikan. Itu kadang-kadang tuh dia merasa fantasinya harus tersalurkan dengan pokoknya ini harus bisa, fantasiku entah di mana tuh bisa. Ekspektasinya jadi tinggi. Akhirnya menyebabkan juga dengan akhirnya perselingkuhan. Jadi intinya tuh
Perselingkuhan tuh memang wajar terjadi ya. Kalau kita bisa meminimkan, kalau kita bisa mencegah, kenapa nggak kita cegah? Makanya pasangan tuh harus saling komunikasi, saling terbuka. Sekarang tidak bisa ada saling percaya. Nggak bisa kita ada saling percaya tuh sekarang nggak bisa. Jadi intinya komunikasi dan saling terbuka. Dan kayak misalkan nih, apalagi kan pasangan tuh biasanya punya insting kan. Apalagi perempuan ya. Nek wis curiga yuk buktikan, maksudnya kayak udah curiga ya kamu harus pastikan kecurigaanmu tidak benar. Ojo misalnya, karena orang kalau biasanya berhubungan apalagi kamu sudah lama 7 tahun pacaran terus saya menikah ya, biasanya tuh lakimu ada kebiasaan sedikit apa tuh kayak ada kerasa yang aneh gitu. Iya pasti sih Bu. Iya kan? Mesti kayak kita nyari tahu apa. Nah gitu itu, kan. nah itu ada kecurigaan, cari pembuktian, jangan dibiarkan. Harus cari yang valid ya, bukti valid. Yang valid. Oke? Karena yang wanita itu sudah pakai bedak ya kan? Nah, ya kan? Nah, itu kode kita suruh ringkes-ringkes. Iya bener Ibu. Enggak apa-apa. Sampai aku salpok, sampai aku ini ya. Nah, karena kita suruh ringkes-ringkes ya udah kita pamitan ya. Iya, kata-kata sudah ya. Kata-kata yang bener jorok hancur sudah semua ya di kali ini ya. Oke, see you next week. Loh, aku salah kok sampai arah itu ya Allah, rambut kanan kiri ini.